Oh, bestinya kata Ani. Besti, sidangnya masih terus bergulir. Fadel Bajide yang gak dibolehin kecewa lantaran sidangnya harus ditunda karena ketua majelis sidang sedang ada di klat ini pun ngaku optimis dapat keringanan hukuman atas kasus yang tengah menjeratnya sekarang. Bukan tanpa alasan, Fadel pun membeberkan keyakinannya mendapatkan keringanan hukuman itu lantaran doa yang ia dan keluarga getol panjatkan, Besti. Terlebih Martin Bagide yang mengaku keceriaan Fadel pada sidang kemarin 15 September 2025 merupakan bentuk ia menghibur diri agar tidak stres ini pun bersyukur kondisi sang ibu kembali membaik hingga bisa kembali mendampingi Fadel. Meskipun disebut bintang, kondisi sang ibu masih up and down, Besti. Fadel gimana nih menghadapi replik hari ini? Mungkin ada harapan yang kamu pengen nggak sih? Mungkin setelah kemarin ada tuntutan dari JPU, mungkin hari ini harapannya seperti apa sih atas jawaban dari JPU sendiri, Fadel? Semoga ada jawaban dari JPU yang bisa meringankan lebih baik lagi gitu. Kalau untuk komisi Fadel mungkin hari ini seperti apa? Sehat, alhamdulillah. Masih didampingi keluarga juga, Fadel, kakaknya. Iya. Tua masih setia. Iya, alhamdulillah. Ada abang, Bang Bintang, Bang Martin, ada keluarga ya, keluarga besar, keluarga inti. Tadi Fadel terlihat ceria sekali nih, semangatnya mendukung. Mungkin ada apa yang disampaikan Bapak Fadel? Ya dia apa ya, berusaha untuk ini ya, hibur dirinya sendiri mungkin ya, jadi biar gak stres kayaknya, biar dari keluarga juga lebih ngelihat dia kan nggak tertekan. Iya. Ya itu yang coba dia keluar sih itu sih kita lihat ya. Iya. Del, dikit Del. Gimana Del? Cepet banget nih Del. Ya nggak, bentar doang Bang. Gimana Del? Ya. Ditunda kenapa tuh Del? Ditunda. Kenapa itu? Oh ya. Ya, bentar dikit doang nih Bang. Dikit aja Bang. Alasannya ditunda aja mungkin kau ya. Alasan ditunda, Dempetan kayak deketan. ketua majelis hakim dan majelis anggotanya sedang diklat, jadi dilanjutkan sidang replik di hari Kamis. Padahal kecewa nggak dengan penundaan ini? Ikutin aja persidangannya, ikutin ya. Kecewa dong, orang lagi diklat dong, gimana kecewa? Iya. Ya, Tapi Kamis ya. tapi tetap optimis nggak nih Del? Bakal dikurangin nih. Optimis. Karena doa terus kan. Optimis. Yakin terus lah. Dan support dari keluarga juga. Iya, karena dari keluarga support nih. Lebih dari orang-orang yang di luar lah, itu keluarga nomor satu ya. Jadi makanya yakin. Fadel gimana nih menghadapi replik hari ini? Menyadari memiliki kesalahan hingga terjerat hukum, Fadel yang berharap keringanan hukuman juga satu suara dengan keluarga. Bahkan menurut Martin, pihak keluarga berharap Fadel mendapatkan kebebasan lantaran udah gak sabar sang adik kembali berkarya. Namun kalaupun tidak bebas, setidaknya hukumannya diterima Fadel sesuai porsinya gitu, cenah Besti. Nah, bicara soal hukuman sendiri Besti, pada sidang pekan lalu Fadel yang terlihat tegas ini pun bahkan menyebut kalau ia tidak masalah dituntut hukuman 12 tahun penjara jika surga jadi jaminan untuknya Besti. Sementara sang kuasa hukum yaitu Oya Abdul Malik mengaku akan terus mengusahakan untuk Fadel mendapatkan keadilan lantaran menurutnya meski mengetahui kliennya memiliki kesalahan, ya hukumannya sesuai dengan kesalahannya, cenah. Alhamdulillah. Tapi keluarga bakal tetap terima nih apapun putusannya nanti. Ya, selama porsinya, selama itu apa yang porsi dari Fadel sendiri apa,
ya kita pasti terima kalau porsinya, tapi kalau udah di luar porsi itu ya Kita masih tetap kita serahin berusaha. sama Allah gimana nanti keadilan dari sana. Iya. Sebenarnya berapa tahun sih yang diinginkan mungkin dari keluarga kan tadi Harapannya. diperingankan. Kalau dari keluarga ya, kalau dari keluarga maunya lepas lah, pasti. Maunya lepas, maunya bebas, maunya bisa berkarya lagi. Tapi nanti kan gimana persidangannya kita belum tahu. Tapi harapan dari keluarga seperti itu. Pengennya sih berapa tahun sih? Orang lihat. Hari ini juga bakal ngadain nota pembelaan ya? Iya. Apa yang membuat jadi titik beratnya nih? Ya nanti aja ya. Mungkin ada rasa takut nggak dia 12 tahun kan? Kalau takut enggak, karena kalau janjinya surga buat saya nggak apa-apa. Berarti udah siap dengan nanti putusannya apapun Siap, ya? insya Allah siap. Selalu siap. Saya bilang, Fadel itu ada punya salah. Saya tidak benarkan apa yang dia buat, tapi ada porsinya salah. Tidak semua seperti yang dituduhkan dan itu terbukti di dalam persidangan. Tapi saya tidak sampaikan apa. Jadi kalau dia dihukum sesuai porsinya, tidak ada yang salah dengan negara ini. Tapi kalau dia dihukum karena tekanan publik dan dia tidak melakukan itu, mudah-mudahan kita dikasih banyak umur bisa lihat. Karena bangsa Tuhan lebih pedih daripada bangsa manusia. Ya, Fadel bisa dikatakan sekarang memang tengah mengalami masa sulit dengan harus menghadapi kasus hukumnya. Namun bersyukur kehadiran keluarga yang selalu mendampingi dan mengobati menguatkannya menghadapi masa sulit, sekaligus mengatasi rasa rindu Fadel pada makanan teri balado kesukaannya. Karena biasanya jika tidak ada bawaan dari keluarga, ya makan makanan penjara, Besti. Waduh, makanan favorit ya kalau di penjara ya. Ya makanan penjara. Ada yang dikangenin mungkin untuk makanan luar lah gitu. Makanan luar pengennya teri sih, teri. Kan udah lama banget pengen teri itu. Teri balado. Ini request Enak sih ke banget. ibu sampai akhirnya dibawain juga makanan. Mungkin ini kue-kue kali ya. Kue-kue kali. Apa sih aja? Kue-kue. Nanti bawa kopi juga. Wih, itu yang pertama itu. Itu yang pertama. Cukup bang? Iya. Kasih ya bang. Di mama bawa kue putu gula merah. Ya, itu. Kesukaannya dia juga. Sama tadi ya seperti biasa kopi selalu ada. Tadi si mama sih bawa kue putu gula merah. Udah dikasih. Senang buat tadi makanya kan nanya kan apa sih kue putu gula merah. Itu kalau si Fadel mau request menu makan begitu dari mana sih? Sejak kapan? Pas kita jenguk, Oh, pas kita jenguk mau dibawain mama makanan yang biasa di rumah. Ya udah kita mau bawain. Jarang sih dia, kadang-kadang juga dia nggak request ya, yang penting hadirnya kita itu udah Ngobatin rindu lah kayak gitu. Alhamdulillah ya Besti, keluarga terus mendampingi. Walaupun pada sidang lalu Fadel begitu pasrah dan sempat berharap lantaran pledoi yang ia telah bacakan ternyata dijawab oleh jaksa. Namun pada sidang kemarin justru harus ditunda. Namun pengajuan banding akan dilakukan oleh kuasa hukum Fadel. Bahkan ia pun menyebut akan memperjuangkan Fadel hingga ke langit ketujuh. Terlebih Fadel yang menyadari kesalahannya juga menyesalkan perbuatannya dan berharap mendapat kesempatan lagi untuk bisa berkarya bersama sang kakak melalui dance dan mengharumkan nama bangsa, cenah. Bukan kalian aja yang benci sama saya, tapi diri saya sendiri juga benci sama diri saya gitu. Kenapa bisa kemarin ada Fadel yang kemarin gitu? Fadel yang kemarin itu saya melihat ke diri saya sendiri itu bukan saya yang saya inginkan gitu. Jadi saya mohon saya ingin berkarya lagi. Saya ingin menghibur orang lagi. Saya ingin mengejar impian sama abang saya. Saya ingin ngedance, membanggakan bangsa Indonesia gitu. Saya mohon itu aja paling. Ya enggak, saya kasihan aja mbak, apa saya sama ibu saya, itu aja. Ya. Saya siap terus kalau itu fakta dari Allah atau kehendak Allah, saya siap terus. Hal terburuknya atau apapun itu harus kita pikir positif terus. Buat saya tuntutannya berapapun
not a big deal buat saya karena hasil akhir yang akan menentukan. Semoga di negara ini masih ada keadilan, masih ada nurani pada hati para penegak hukum, ya kan, bahwa kebenaran apa yang diungkap di persidangan. Makanya saya bilang ini kalau sidangnya kemarin terbuka, ya segitu semua akan melihat dengan jelas dan gamblang apa yang disampaikan saksi-saksi. Ini gini, orang-orang di luar sana, balik lagi saya mau bilang, yang menghakimi kan tidak memahami. Yang memahami pasti nggak mungkin menghakimi. Karena ini buat saya bukan kejahatan ya, bukan kejahatan yang pembunuhan atau apa. Tapi Pak, saya boleh sampaikan bahwa ini kejahatan nomor satu, ini fitnah. Kita yang luar biasa, yang ya silakan aja semua bertanggung jawab lah di hadapan Tuhan, nanti kan ditanya semua. Di dunia boleh tepuk tangan lah, boleh ketawa-ketawa. Di akhirat gak ada yang bisa ketawa lagi, sudah. Manusia. Terakhir mungkin tadi kan ada banding ya, disinggung soal banding, akan banding itu nanti mungkin setelah putusan kalau ya, saya akan berjuang sampai langit ketujuh, sampai dapat keadilan. Ya mungkin terserah yang mau dengar bilang ini berlebihan atau apa. Balik lagi, ini bicara nurani. Bicara nurani karena melihat kenyataan faktanya seperti apa, sehingga saya merasa harus perlu berjuang. Dan saya yakin nanti di ruang sidang Tuhan nanti. Ya Besti, sidangnya masih bergulir, semoga semua mendapatkan keadilannya ya, dan mendapatkan hikmah baiknya juga, serta menjadi pelajaran bagi kita semua Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.